Jadwalnya sih sebenarnya fitur engineering sekarang. Uh, cuman menurutku ya, flow-nya itu mending kita machine learning dulu, jadi baru fitur engineering biar lebih jelas sih. Makanya aku coba bawa teorinya dulu di sini. Machine learning itu gimana? Terus yang paling sering digunakan kan algoritma tree ya. Nah, setelah teorinya dapat, baru minggu depan kita bakal coba untuk ngoding. Jadi hari ini kita bakal bahas teori-teori sih. Jadi aku bakal coba gabungin machine learning berdasarkan teorinya dulu, dari yang pernah aku dapat di kuliah atau di seminar atau dari buku-buku, sama di real world-nya kayak apa. Nah, jadi pertama, machine learning itu dibagi jadi tiga, ada tiga problem. Pertama itu supervised, kedua unsupervised, ketiga itu reinforcement learning. Nah, mungkin untuk tiga istilah ini yang terakhir tuh istilahnya kita masih belum paham ya, atau mungkin yang udah paham, cuman kita sepertinya bakal bahas yang supervised. Jadi apa itu supervised? Supervised itu jadi gimana cara machine learning itu untuk memprediksi sesuatu yang sudah ada labelnya. Kayak misalkan in case-nya bank ya, misalkan bank ini, customer ini nih ternyata dia sering telat bayar. Nah, kita coba predik apakah dari data history yang kita punya di bank, orang yang pekerjaannya kayak gini, umurnya kayak gini, atau income-nya kayak gini, dia tuh bakal telat bayar atau enggak. Nah, itu supervise. Kayak ini sini contohnya, is this a cat or a dog? Ini di image ya mungkin ya, image classification. Jadi dikasih foto, nah machine learning-nya suruh predik dia itu berapa persen, dia itu anjing atau kucing. Terus apakah ini emailnya spam atau enggak. Nah, itu juga bisa. Terus predict the market value of house given the square meters, number of room. Ini tentang ruangan sih, ruangan rumah. Nah, yang kedua, bukan yang kedua. Nah, supervise ini dibagi jadi dua, yaitu pertama classification, kedua regression. Nah, mungkin teman-teman sini udah dengan apa ya, dengan lagi berkembangnya teknologi sekarang pasti udah sering-sering baca kan ya, apa itu data scientist, kerjanya ngapain aja, paling hype tuh mereka ngapain. Nah, orang-orang kan sering berpikir ya, wah, aku pengen modeling ini pakai algoritma yang paling bagus nih untuk dapat akurasi ini. Nah, jadi kita bakal coba lihat dari sisi teorinya dulu, dari mana algoritma itu terbentuk, gimana caranya biar algoritma itu memberikan hasil. Nah, jadi dua jenis supervise itu adalah classification dan regression. Classification itu dia yang prediktornya atau bukan prediktor, sorry, yang peubah penjelasnya, yang Y-nya itu yang mau dipredik itu dia berupa kategori. Misalkan cat atau dog, atau dia bakal telat bayar atau enggak, overdue atau enggak, atau dia bakal beli lagi atau enggak. Nah, itu bisa kita masukkan dalam problem classification. Nah, yang kedua, regression. Regression itu yang Y-nya atau peubah penjelasnya itu dia numerik. Kayak misalkan harga sama temperatur. Jadi misalkan kita dikasih dataset nih, dataset rumah. Jadi dia ada apakah dia 2 lantai atau enggak, lebarnya berapa, kamarnya ada berapa. Nah, Y-nya itu kita disuruh memprediksi dari data yang udah ada, harga rumah itu berapa. Harga rumah itu kan dia tipenya numerik kan ya. Jadi kita bisa, itu namanya regression. Itu sih perbedaan classification dan regression. Dan untuk perhitungannya juga pasti bakal beda. Yang kedua itu jenis machine learning kedua itu adalah unsupervised. Unsupervised itu dia nggak punya label. Jadi kita punya data nih, tapi kita nggak tahu apa yang mau diprediksi karena kita nggak punya label. Nah, cara mengatasinya kalau kayak gitu kita pakai unsupervised. Unsupervised itu salah satu algoritmanya adalah clustering. Jadi dia gimana caranya instance ini atau atau titik data ini dia
jaraknya deket gak sih sama data lain, kayak gitu. Apakah ini dalam satu cluster atau enggak, berdasarkan variabel-variabel yang akan dihitung pakai algoritma. Nah, ini contohnya nih. Yang di kiri ini kan dia abu-abu semua nih. Ini populasi kita nih. Terus kita pengen apa? Pengen di clustering, dia tuh ada berapa cluster sih? Setelah di clustering ternyata dia terdapat 3 cluster. Ada cluster yang kecil sama kecil, yang warna hijau. Ada cluster yang kecil tapi Y-nya itu sedang, itu grup 2. Ada yang X-nya sama sama Y-nya tinggi. Jadi ada 3 cluster dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, biasanya clustering ini itu banyak kepake sih di anomali analisis, anomali detection itu sering kepake, biasanya di finance gitu sih sering sih. Nah, untuk reinforcement learning ini sebenarnya penggabungan antara supervised sama unsupervised. Jadi kita ngelihat perilakunya dulu, terus dari perilakunya nanti dibuat jadi label, dan itu dilakukan iterasi. Pokoknya itulah reinforcement learning. Tapi kita nggak akan bahas jauh sih ya reinforcement learning. Nggak apa di pertemuan ini nggak akan dibahas. Nah, jadi apa aja sih aplikasi applied machine learning yang ada di real world? Nah, ini yang kayaknya sih kalau yang di sini sih udah pada sering ya, kayak nyoba-nyoba hackathon atau nyoba-nyoba ada dataset. Jadi biasanya tuh yang paling sering tuh credit scoring sih, yang untuk di lomba-lomba ini. Sering banget credit scoring sampai bosen. Yang kedua, customer life cycle. Customer life cycle ini kita memprediksi orang ini tuh bakal beli barang ini atau bakal apply loan di suatu bank itu setelah berapa lama lagi gitu. Jadi misalkan kalau di case di tempat aku kerja itu misalkan orang ini dia umur 20 tahun, dia beli motor. Nah, kita prediksi nih berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi dia bakal apply untuk nyicil mobil. Biar kita sebelum waktu itu berlanjut, kita bisa langsung nembak target sebelum akhirnya, karena takutnya dia tuh kayak bakal apa ya, bakal ke dealer lain. Jadi mending kita targetin dulu. Itu customer life cycle. Yang ketiga, image recognition. Image recognition kayak yang tadi ya, yang cat or dog. Cat or dog bisa juga ya kayak gitu. Face recognition juga sama image recognition. Jadi kalau misalkan kita datang ke perusahaan yang udah apa ya, udah teknologi tinggi, jadi kita masuk nih, set, kita diliatin ke kamera, set, muka kita nanti langsung ketahuan namanya siapa. Nah, itu image recognition. Yang keempat itu cross sell sama upsell modeling. Ini sama kayak yang itu sih, yang customer life cycle, tapi ini berupa asetnya apa, barangnya apa. Ini salah satu case juga di tempat aku kerja. Jadi kayak orang macam ini deh yang beli motor, apakah dia bakal beli mobil atau apakah dia bakal membeli mobil Avanza atau Toyota. Nah, itu bisa kita cross sell. Upsell itu dia naik tingkat sih, kayak misalkan dia beli motor Beat, setelah itu setelah berapa bulan atau setelah berapa tahun dia bakal upgrade jadi misalkan PCX lah atau apalah. Nah, itu salah satunya. Nah, customer life cycle ini yang tadi yang gue jelasin, itu kan numerik kan, berarti dia problemnya regression. Yang cross sell ini dia problemnya classification, karena kita memprediksi barang apa yang akan dibeli. Sedangkan yang customer life cycle itu berapa lama lagi sampai dia bakal ngebeli barang itu. Nah, jadi saling berkaitan. Anomaly detection. Nah, anomaly detection itu kalau setauku ya di tempat yang aku kerjain sekarang, itu kita kayak ngelihat klaster orang yang perilakunya aneh, pola gerak-geriknya aneh selama histori dia bertransaksi. Kayak misalkan, loh orang ini tuh dia gajinya cuma 2 juta, dia gajinya cuma 4 juta. Cuman dia udah nge-play mobil. Dia udah apply mobil dengan cicilannya 2 juta. Nah, itu kan kayak nggak masuk akal kan. Dan pas dilihat historical finansialnya, dia sering terlambat bayar. Nah, daripada kita nunggu sampai barangnya kita WO, write off, mending kita langsung tegur aja.
Itu salah satunya anomaly detection. Kan itu kan nggak ada labelnya kan, jadi kita harus ngelihat pola-polanya dari situ. Ada klaster orang yang baik nih, klaster orang yang sering bayar, klaster orang yang bayarnya emang pas di mepet-mepet doang, cuman pas dibayar ada itu klasternya. Ada juga klaster orang yang dia bayarnya setelah 3 hari atau setelah seminggu setelah overdue itu ada yang nggak bayar-bayar. Nah itu kelebihannya anomaly detection. Yang keempat, email spam detection. Ini mah di Yahoo, di Google udah ada kan kayak spam gitu, dia otomatis masuk ke spam. Jadi dia bakal ngelihat, ngeproses teksnya ya. Bakal ngeproses teksnya dari historikalnya. Oh, teks yang kayak gini nih, yang ngomongnya kayak gini tuh biasanya spam. Dia bakal dimasukin ke spam. Fake order detection. Fake order detection ini kayak orang dia yang apply order itu berkali-kali. Jadi misal kita nemuin di database kita nih, kok orang ini dalam setahun itu bisa apply order sampai 100 kali? Gak mungkin kan, Mas? Jadi sebulan itu 100, dalam sebulan tuh bisa berapa banyak itu dia nge-apply apa. Nah itu bisa jadi itu kayak ada bot lah atau ada sesuatu lah. Nah itu yang bakal kita deteksi. Dan biasanya fake order detection tuh problemnya ini sih, imbalance dataset, kayak itu tuh kecil orangnya, cuman harus ditemuin. Recommendation system tuh kayak yang di e-commerce itu kayak aku nih habis ini beli ini, aku beli misalkan beli HP, terus habis ini aku bakal beli apa lagi ya, kayak gitu. Terus ada juga kalau misalkan dalam uh, tempat makan yang udah apply AI ya, orang nih kita seringnya beli burger, terus kita minum cheese, minum cheese, sorry, minumnya Coca-Cola, burgernya burger cheese. Nah, pasti dari pola yang paling banyak itu nanti bakal dibuat kayak paket. Oh, ada nih paket burger cheese sama Coca-Cola, karena emang kebanyakan orang dari historicalnya dia uh, seringnya mesen itu, jadi dipaketin. Itu salah satunya. Terus forecasting ini biasanya untuk data time series sih. Data stok itu apa bahasa Indonesia? Stok itu saham ya, kayak saham gitu forecasting. Fraud detection itu sama sih kayak anomaly detection sih. Ada yang aneh-aneh. Cuman anomaly detection kan kita belum tahu nih labelnya apa, jadi kita clustering. Sedangkan fraud detection kita udah punya labelnya. Jadi dari anomaly detection, dari clustering ini, misal kita punya cluster nih, nah itu tuh bisa kita jadiin label untuk bisa jadi supervised learning. Jadi apa ya, kayak kreatif kita aja sih dalam melakukan eksplorasi terhadap data dan apa yang harus diolah. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi atau applied machine learning yang sudah diterapkan. Yang pernah kulihat ya, ini yang pernah kulihat. Yang belum kulihat tuh banyak banget mungkin kayaknya. Nah, pertama bahas tentang machine learning dulu. Jadi mungkin kalau yang di sini-sini sih udah pada tahu ya, kayaknya udah bosen machine learning tuh ya pasti gini-gini aja. Cuman kita coba untuk menyamakan persepsi dulu tentang pengertian machine learning biar nanti minggu depan kita bisa sepaham lah dalam ngoding. Jadi machine learning itu gimana cara kita memproses data yang ada labelnya. Ini classification ya kasusnya. Misalkan kita punya atribut 1, atribut 2, atribut 3. Kita ada Y-nya. Nah, kalau Y-nya kategorik, kita sebut sebagai klasifikasi. Kalau Y-nya numerik, kita sebut sebagai regresi. Nah, sebelum kita modelkan datanya, kita pisah dulu, kita split dulu jadi data train sama data test. Nah, jadi data training itu digunakan untuk melatih algoritma kita agar nanti yang data test ini kita masukin ke model kita bisa memprediksi dari data history yang udah kita punya di training set. Nah, dari 70% learn model, learn algorithm, banyak banget ini algoritmanya.
model, apply model, baru kita prediksi nih. Nanti kita bisa cek akurasinya. Nah, itu terus ini aku dapet nih dari Medium, yaitu ada the source-nya. Jadi ini bukan beberapa sih, ini banyak model, macam-macam model yang pernah ditulis orang atau yang udah pernah dihitungkan dan sudah dikelompokkan. Ada regresi udah sering dengar lah ya, regresi linear, apalagi anak statistik itu nanti bakal belajar regresi. Regularization itu sebenarnya pemberian penalti aja sih, pemberian penalti kepada regresi. Makanya penaltinya ada pakai reach, ada pakai lasso, ada pakai elastic net. Elastic net ini reach-nya 0,5, lasso-nya 0,5. Kalau instance base itu dia berdasarkan titik jarak sih. Ini KNN. Dimensionality reduction sebenarnya ini lebih ke fitur engineering-nya sih sebelum di modeling. Jadi dia ada PCA gitu. Principal Component Analysis. Terus Bayesian itu kita bakal pakai teorema bias untuk memisahkan fiturnya. Terus decision tree itu yang bakal kita bahas sekarang, karena kita akan membahas model-model pohon. Ini model paling basic sih. Salah satu dari dua model basic di machine learning itu decision tree sama regression. Dari dua model ini bakal berkembang banyak sekali model. Jadi kita harus tahu asal muasalnya bagaimana perhitungannya biar nanti ke depannya bisa, oh kalau masalahnya kayak gini berarti apa yang harus diperbaikin gitu. Decision tree ini clustering yang tadi aku bilang banyak nih, ada K-means, ada K-median. Nah, terus ini deep learning ini udah masuk unstructured data sih. Dia yang X-nya itu banyak banget, yang bukan X-nya banyak sih, maksudnya dia datanya bukan data angka, udah bukan data tabular, kayak image, kayak teks, itu pakainya deep learning. Associated rule itu kayak recommendation system sih. Kita pakai a priori. Ensemble. Nah, ensemble ini adalah gabungan dari beberapa model. Jadi kita gabung banyak model sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik. Gitu. Untuk neural network sama, deep learning neural network. And others ini SVM itu hyperparameter. Reinforcement learning yang tadi, ANOVA ini lebih ke statistik sih untuk model linear. Nah ini. Oh iya, nanti di terakhir nih kita ada ini nih. Kalau misalkan waktunya sempat, di terakhir bakal ada pertanyaan nih dari aku. Nanti aku bakal pick random. Jadi apakah kalian udah ngerti atau enggak sih tentang machine learning ini? Jadi perhatiin ya, biar nanti bisa jawab. Main-main aja sedikit. Oke. Jadi tree based algorithm. Jadi topik utama sekarang adalah algoritma pohon. Nah, jadi ini adalah algoritma pohon yang pernah aku pakai sih sebenarnya, bukan yang ada ya. Yang ada mungkin bisa lebih banyak, tapi ini yang sering aku pakai. Pertama decision tree, kedua bagging. Bagging itu singkatan dari bootstrap plus aggregating. Ketiga itu random forest. Ini yang paling sering dipakai orang untuk belajar atau apa. Yang di Google juga banyak. Gradient boosting ini salah satu tree yang pakai weight untuk mengevaluasi tree-nya. Jadi udah optimasinya itu udah bukan pakai kayak modus atau median, tapi udah optimasinya udah pakai gradient descent. Ini XGBoost, LGBM, CutBoost itu dia penurunan dari gradient boosting. Nah, jadi sebenarnya waktu aku lihat jadwalku, aku kan disuruh ngehitungkan tentang machine learning sama tree based model. Nah, jadi tree based model sebenarnya ini semua, cuman ada juga jadwal dari mungkin pertemuan ketiga setelah ini, tapi bukan aku, itu ensemble. Tentang ensemble itu bisa berbicara dengan XGBoost, LGBM, dan CutBoost. Jadi mungkin biar nggak overlap atau apa, jadi aku mungkin bakal jelasin bagian atas aja kali ya, decision tree, bagging, random forest. Nanti pas bagian yang ensemble, mungkin sama temenku nanti, karena bukan pas jadwalku juga,
bakal dijelasin tentang gliding busing sama XGBoost. Cuman waktu ngoding minggu depan kita bakal singgung XGBoost pasti kok. Kalau secara teori nanti deh. Nah, ini decision tree. Jadi decision tree itu adalah salah satu metode klasifikasi yang menggunakan model prediksi berupa struktur pohon. Iya, tahu sih. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, misalkan kita pengen tahu nih, misalkan fitur pertama itu apakah hujan? Apakah hujan kalau ini simpul akarnya ya, root node-nya ya. Apakah hujan? Kalau dia enggak jawabannya, berarti jangan bawa apa-apa. Jadi kita bisa keluar lah gitu. Kita bisa keluar rumah tanpa apa, tanpa membawa apa-apa. Maksudnya itu kayak tas atau payung atau jaket. Nah, kalau misalkan dia hujan, kalau dia jawabannya yes, ini dibagi lagi nih. Apakah dia berangin atau enggak? Kalau dia enggak, pakai umbrella, pakai payung, bawa payung. Takutnya lebat banget kan hujannya gara-gara angin kan. Terus kalau dia berangin yes, ditanya lagi nih, apakah cuacanya ekstrim, anginnya kecepatannya kencang atau enggak? Kalau enggak, itu kita bisa pakai jaket, bawa jaket aja. Kalau iya, ya nggak usah keluar lah daripada kenapa-napa. Nah, kayak ginilah struktur untuk decision tree. Dan ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat powerful dan insightful untuk diinterpretasi. Jadi kalau mungkin ada orang bilang, oh model-model machine learning itu black box, yang bisa diinterpretasi itu paling apa sih yang cuman bisa dikeluarin machine learning, fitur importance-nya aja gitu. Nah ini kalau untuk decision tree, kita bisa menggunakan rule tree ini. Kalau dia ini, apakah gini? Kalau dia kayak gini, harus kemana? Gitu. Nah, ini map nanti yang akan kita pelajarin. Nanti bakal muncul pertanyaan nih dari yang pohon tadi. Kan banyak tuh variabelnya, apakah dia hujan, apakah dia berangin. Nah, gimana sih cara memilih fitur yang paling atas tuh, yang paling apakah dia hujan? Apakah dia random kah? Atau ada perhitungannya? Terus untuk selanjutnya gimana cara pilih variabelnya? Nah, algoritma decision tree itu banyak apanya ya namanya ya, banyak metodenya. Metodenya di sini itu maksudnya adalah gimana cara dia milih dan memisahkan yang paling atas tuh variabel mana. Tadi kan paling atas kan variabel apakah dia hujan. Nah, itu gimana caranya itu? Nah, ini kita bakal pakai algoritma chart, C4.5, Quest, ID3, Hans algorithm, Slick, Sprint, dan lain-lain. Ini sih kalau di Python sih itu ya, kita biasanya pakai default ya. Cuman kalau di R bakal banyak sih library-nya tentang chart. Cuman sama aja kok. Beda perhitungan aja. Nah, yang sekarang bakal kita pakai itu ID3. ID3 itu algoritma yang pakai entropi sama information gain. Nah, kita bakal belajar perhitungannya di sini, teorinya di sini. Nah, oke. Jadi ID3 itu menggunakan sifat statistik information gain. Jadi information gain itu mencari variabel mana yang mampu membuat simpul hasil pemisahannya sehomogen mungkin. Jadi misalkan gini nih, maksudnya sehomogen mungkin, misal kita punya fitur apakah dia berangin sama fitur apakah dia hujan. Nah, kalau misalkan di fitur apakah dia hujan itu jawabannya, misal ada 10 data ya, 7 bilangnya yes, 3 bilangnya no. Itu di apakah hujan. Kalau misalkan di apakah dia berangin, jawabannya 5 yes dan 5 no. Nah, lebih homogen yang mana di antara dua itu? Yang ini kan, yang 7 sama 3 kan. Karena dia peluangnya ada yang mengarah ke yes-nya 7 banyak. Jadi itulah yang bakal dipakai untuk yang paling atas. Itu basicnya. Nah, rumus entropi itu, ini kita ada rumus matematik sedikit, adalah minus P log P
dikurangin 1 min P log 1 min P. P itu peluang. Jadi tadi kan ada 10 ya, ada 10 orang, ada 10 orang, terus yang yes itu 7, yang no itu 3. Berarti peluang yes itu berapa? 0,7 kan? 7 per 10. Peluang no-nya 3 per 10, 0,3. Nah, ini kan kayak Bernoulli kan ya, P sama 1 min P itu. Sebaran distribusi Bernoulli. P-nya berarti minus 0,7 log 0,7 dikurangin 0,3 log 0,3. Disitulah nanti kita dapat entropinya berapa. Entropi yang tinggi dimiliki oleh data yang lebih heterogen. Ya. Nah, ini contoh perhitungan entropi. Contoh perhitungan entropi, misal terdapat 20 amatan. Misal Y-nya itu perempuan laki-laki lah ya, P sama L-nya. Yang dia jawabannya perempuan itu ada 12 amatan, yang jawabannya laki-laki itu ada 8 amatan. Nah, cara ngitung entropinya, pertama, peluang P berapa? 12 per 20. 12 per 20 itu 6 per 10 kan? 6 per 10 berarti dia 0,6. Nah, 0,6-nya di sini kalau di sini. Bisa sih terserah. Untuk 8 laki-laki 8 per 20. 8 per 20 itu 4 per 10 0,4. Minus 0,4 log 0,4 dikurangi 0,6 log 0,6. Jadi entropinya 0,971. Itu entropi. Terus setelah dapat entropinya, baru kita hitung information gain-nya. Information gain ini adalah angka yang digunakan untuk melihat apakah variabel itu dia benar-benar bisa memisahkan secara homogen atau enggak. Kayak yang tadi ku jelasin. Ada 2 fitur, apakah hujan, apakah berangin. Yang apakah hujan dia lebih homogen ke yes, karena lebih banyak kan. Sedangkan apakah berangin dia 5-5 kan, setengah-setengah peluangnya kan. Jadi kayak masih ragu mau yes atau no. Nah, kita bakal dapat perhitungan itu dari information gain. Information gain ini rumusnya entropi D, entropi semua, dikurangin sigma dari entropi Y ber, apa sih Y? Strip ini tuh Y ber, apa ya? Aduh lupa aku namanya. Dia tuh Y, nah ini nih. Nah, Y berkendala lah, Y berkendala. Y jika diketahui, kayak bias. Nah, misalkan ada 20 amatan, 6 perempuan, 14 laki-laki. Ini itunya ya. Ini Y-nya ya. Y-nya ada 6 perempuan, 14 laki-laki. MA itu dia memakai anting atau tidak. Ini variabelnya nih, variabel MA. Variabel MA itu memakai anting atau tidak. Harusnya lebih banyak perempuan yang memakai anting ya. Harusnya ya. Nah, terus dia ini yang memakai anting yang ngejawab tidak, itu dari 20 ada 15 amatan. Ada 15 amatan, dua perempuan dan 13 laki-laki. Dia yang bilang tidak memakai anting. Nah, untuk yang memakai anting ada 5 amatan, 4 perempuan sama 1 laki-laki. Wow, laki-laki ada. Nah, jadi gainnya itu, nilai gainnya itu adalah entropi semua, entropi D, entropi tadi rumusnya ini ya, yang negatif P log P kurang 1 min P log 1 min P. Jadi kan perempuannya nih, 6 per 20 berarti 0,3, 14 per 20 berarti 0,7. Nanti dapat entropi D-nya, masukin, dikurangin. Nah, ini adalah kayak pembobotan sih sebenarnya. Entropi D kan itu untuk semua. Nah, ini dikurangi pembobotan. Jadi, yang bilang tidak itu kan ada 15. 15 per 20 dikali entropi yang tidak, dikurangi 5 per 20. 5 per 20 ini yang bilang ya, dikali entropi yang iya. Nah, entropi ya sama entropi memakai anting tidaknya didapat dari 2P sama 13 laki-laki nih. Jadi nanti dimasukin nih ke rumus entropinya. Nanti dapatlah gainnya berapa. Dari gain itu, gain yang paling besar itu bakal dipakai untuk fitur yang bakal dipilih yang paling atas. Itu cara perhitungannya. Sebentar, itu cara perhitungannya.
Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Karena kita udah mulai masuk rumus-rumus. Halo? Belum ya, belum ada yang tanya ya. Oke, oke. Kita lanjut. Eh, lanjut. Nah, misalnya nih kita ada 14 dataset nih. 14 dataset, sorry. 14 row. Nah, ini eh, X-nya ini ada outlook, ada temperatur, ada humidity, ada wind, ada angin, sama decision-nya. Ini decision yang dia keluar berangkat keluar atau enggak, atau tetap di rumah. Ini sunny, overcast, rain, temperaturnya hot, mild, cool. Nah, ini ada 14 row ya. Nah, ini adalah sekarang dari kita bakal cari dari 4 variabel ini, outlook, temperatur, humidity, sama wind, mana variabel uh, yang bakal jadi pemisah yang paling atas tuh, jadi variabel tree paling atas. Kita bakal hitung sekarang. Nah, ini untuk mengingatkan aja ya, yang di orange ini adalah rumus gain sama rumus entropi kalau lupa. Nah, kita mulai dari yang paling kiri bawah. Kan ada 4 variabel kan, ada outlook, temperatur, humidity, sama wind. Nah, ini yang outlook. Pertama kita harus cari nih, entropi keseluruhannya berapa. Kan cari gain itu kan, kita harus tahu entropi D-nya kan. Nah, dari data sebelumnya itu, yang yes-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yes sama 5 no. Ingat-ingat ya, ada 9 sama 5. Nah, nih, ada 9 yes sama 5 no. Entropinya, EC ini sudah dihitung ya, entropinya 0,94. Ini dimasukin ya ke rumus yang ini. Minus 9/14 log 9/14 dikurangi 5/14 log 5/14. Dapatlah hasilnya entropinya 0,94. Entropi ini yang 0,94 ini bakal dimasukin ke gain yang rumus entropi D yang keseluruhan. Nah, baru kita masuk nih ke fitur yang outlook, variable outlook. Variable outlook itu dia punya tiga kategori, sunny, overcast, sama rain. Nah, yang sunny itu, yang pas dia sunny, coba ya, kita coba hitung sama-sama ya. Yang sunny itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Nah, dari 5 sunny ini, berapa yang yes, berapa yang no? Itu dulu yang harus kita tahu. Coba sunny yang no itu ada 1, 2, 3. 3 ya, no-nya ada 3, sedangkan sunny yang yes ada 1 sama 2. Jadi, di kategori outlook yang sunny ini, ada 2 yes dan 3 no. Nah, 2 yes, 3 no ini, kita hitung entropinya. Kita masukin ke rumus entropi lagi, minus 2/5 log 2/5 dikurangin 3/5 log 3/5. Dapatlah entropinya 0,971. Itu untuk ini nih, entropi D outlook sama dengan sunny. Kan ini kan dia, ini kan ada berapa ininya. Nah, terus untuk yang outlook, untuk yang overcast, coba kita lihat lagi. Yang overcast itu ada berapa yang yes, ada berapa yang no. Overcastnya 1, nih yang ketiga. Terus yang ke-7, terus yang ke-12, sama yang ke-13. Dari 4 ini kita lihat proporsi yes-nya atau no-nya. Overcast yes, yes,
Yes, yes. Berarti overcast, kalau dia outlooknya overcast, decisionnya 4 yes, 0 no. Nah, ada 4 yes sama 0 no. Nah, entropinya sama dengan 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Ada yang tahukah? Kenapa entropinya 0 kalau 4 yes, 0 no? Coba kita balik ke rumus. Minus P log P. Peluang yes. Misalkan peluang yes-nya itu kan 4 per 4 kan. Jadi min 1 log 1 dikurangin 1 min ini kan 0 per 4 itu kan 0. Jadi ini 1 log 1 tetap. Jadi 1 log 1 kan 0. 0 kurang 0 maka dia 0. Makanya entropinya 0. Jadi semakin kecil entropinya, semakin entropinya mendekati 0, maka dia semakin homogen. Nah, iya, semakin homogen. Terus yang rain coba kita yang rain coba kita cari juga ya. Rain itu ada 1 2 3 4 5, ada 5 rain. Proporsi Y sama No-nya 1 2 terus 3. Sisanya no. Berarti dari 5 rain ada 3 yang yes, ada 2 yang no. Ya, benar. 3 yes, 2 no. Entropinya 0,97. Sama ya, 2 yes, 3 no, 3 yes, 2 no. Sama harusnya peluangnya. Nah, setelah dapat entropi sunny, entropi overcast, sama entropi rain, baru ini, informasi ini, kita masukin ke gain. Ke nilai gain. Gain sama dengan entropi D. Entropi D itu 0,94 ini dikurangi. Nah, ini kan ada pecahan nih. Ini tuh apa? Pecahan ini adalah proporsi dari kategorinya. Misalkan Sunny itu dia ada 5. 5 ada 5 row dari apa? Dari 14. Jadi dia 5 per 14 dikali entropi Sunny 0,97. Dikurangin overcast itu udah berapa? Ada 4. Berarti ada 4 per 14 dikali entropi 0. Terus rain-nya ada 5 per 14 dikali entropinya rain. Sehingga didapat gain-nya untuk yang outlook 0,247. Sini bisa nulis nggak ya? Nah, ini pen ya. Susah, udah. Terus ini untuk yang satu fitur doang nih, outlook. Sekarang yang temperatur. Yang temperatur juga sama. Kita cari dulu yang hot, yang mild, yang cool. Ya, kita nah. Jadi di temperaturnya ini Y-nya ya, sama ya pasti ya. 9Y sama 5 no. Nah, temperaturnya hot itu ada 4 row, mild itu ada 6, cool itu ada 4. 2 tambah 2 ini 4. 4 tambah 2 6 mild. 3 tambah 1 4 yang cool. Nah, itu kita cari juga sama kayak cara yang tadi. Coba ya kita cari yang ini juga ya. Habis itu kita bisa lihat, kita abain yang lain untuk perhitungan. Kita coba lagi temperatur yang hot. Kita cari temperatur yang hot. Temperatur yang hot itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 doang nih yang hot. Nah, kita lihat proporsi decision-nya. Misalkan kita cari yang yes nih. Hot yang yes itu ada 1, ada 2. Oh, berarti no-nya 2. Berarti imbang nih, 2 sama 2. Coba kita lihat bener gak? Oh, bener nih. 2 yes, 2 no. Nah, baru kita masukin ke rumus entropi. Entropi D sama dengan, ini kan sama nih peluangnya nih, 2 yes sama 2 no. Berarti min setengah log setengah dikurangin
eh, dikurangin setengah log setengah. Setengah log setengah kurang setengah log setengah. Iya satu kok. Iya satu, ini satu entropi D-nya. Nah ini nih, jadi kita bisa dapat insight nih satu nih. Entropi itu dia nilainya cuma berkisar antara 0 sampai 1. Semakin dia entropinya mendekati 0, berarti semakin homogen dia. Contohnya yang ini nih, Outlook Overcast. 4 yes, 0 no. Dia ke yes semua kan. Nah, tapi semakin dia sama, semakin nggak berimbang, entropinya semakin gede. 2 yes, 2 no ini kan peluangnya sama kan. Kita masih ragu kan, jadi entropinya 1. Nah, itu untuk pengertian entropi sendiri. Jadi, ya entropi 1, terus baru kita cari yang melt, temperaturnya. Itu tetap mild sih. Melt itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 deng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang yes-nya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 yang yes, 2 yang no. Nah ini nih, 4 yes, 2 no. Masukin ke entropinya. Entropinya peluang yes-nya itu berapa? 4 per 6. 4 ditambah 4 tambah 2 ya. 4 per 6 log 4 per 6 dikurangin 2 per 6 log 2 per 6. Dapatlah entropinya segini. Yang cool, kita coba cari lagi yang cool. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang cool. Decision-nya, yang yes-nya ada 1, 2, 3. Berarti kalau cool, yang yes itu ada 3, yang no ada 1. Nah, ini nih. Berarti benar nih. 3 yes, 1 no. Entropinya masukin ke sini. Minus 3 per 4 log 3 per 4 dikurangin 1 per 4 log 1 per 4. Entropinya 0,81. Nah, dari sini baru dimasukin ke gen. Sama kayak yang Outlook tadi. Entropi D-nya 0,94 dikurangin yang hotnya itu 4 per 14 dikali entropinya. Ini samalah kayak Outlook. Didapatlah gennya 0,029. Nah, yang humidity sama wind nggak perlu jelasin lagi ya. Udah ngerti lah ya. Outlook sama temperatur kan tadi udah. Nah, dari 4 gen ini kita cari gen yang paling gede. Itulah yang bakal dipakai untuk fitur yang paling atas di decision tree. Ternyata yang paling gede adalah ini nih, Outlook. Jadi pemisah pertama untuk decision tree kita adalah Outlook. Nah, karena gennya paling gede, 0,247. Yang lainnya. Nah, set. Nah, dapat nih. Kita dapat nih, paling atas nih. Outlook, Sunny, Overcast, atau Rain. Nah, kalau nggak salah tuh di Overcast itu, ini kan, langsung yes dia kan. Jadi, di Overcast ini dia langsung yes. Nah, sedangkan di Sunny sama Rain, dia peluangnya sama nih. 0,97 sama 0,97. Jadi kita random sih. Terserah mau milih yang Sunny atau Rain dulu, boleh. Untuk ngehituin. In this case, kita bakal coba yang Sunny. Set. Nah, kita yang Sunny, terus. Nah, dari yang Sunny ini, nah ini mulai bercabang nih. Mulai yang dari Sunny ini, mana yang temperaturnya hot, mild, sama cool. Jadi lebih kecil lagi nih itunya, apa? Cabang-cabangnya. Nah, ini ada yang temperaturnya yang sunny terus temperaturnya hot itu ternyata duanya no, nolnya yes. Entropinya kalau udah homogen gini udah pasti 0. Nah, terus outlooknya sunny, temperaturnya mild, terus dia 1 yes 1 no. Ini of course ya, entropinya 1 karena dia peluangnya sama. Yang cool 1 sama 0, otomatis entropinya 0. Baru seperti biasa kita masukin ke gen.
Nih, bahkan dengan lihat kayak gini aja kita udah nggak perlu ngitung kan, kalau kita udah tahu rumus entropinya tuh gimana. Jadi kalau dia homogen entropinya ada 0, kalau dia peluangnya sama entropinya 1. Gitu. Terus humidity dihitung juga, wind juga dihitung. Nah, terus kita cari yang paling gede, gainnya mana? Yang paling gede gainnya ternyata yang humidity. Oh, lihat deh, keren sih. Dia humidity-nya high, langsung entropinya 0. Karena langsung 3 0, 0-nya yes. Yang humidity-nya normal, dia 2 yes, 0 no. Jadi ini benar-benar kepisah nih, humidity. Kalau yang sunny, makanya dia gainnya tinggi. Nah, benar kan? Jadi dari outlook, terus kita ke sunny, dari sunny kita dapat yang humidity. Dan langsung dapat kesimpulan kan? Yang kalau dia high, dia langsung no. Kalau yang normal, dia langsung yes. Makanya kita bisa langsung bilang high no, normal yes. Nah, gitu. Itu decision tree cara kerjanya. Nah, sekarang yang rain. Yang rain sama juga kayak humidity. Jadi kita lihat dulu outlook yang rain, yang temperaturnya hot, mild, cool. Jadi cabangnya udah dua tingkat. Oh, 0 yes, 0 no. Berarti entropinya 1. 1 peluangnya sama kan? Masih masih kayak kita nggak tahu nih mau milih yang mana. Kayak lempar koin aja. Coba 100 kali, 1000 kali pasti dia limit peluang itu pasti mendekati 0,5. Nah, ini yang temperatur mild ini dia 2 yes 1 no. Ini baru kita hitung entropinya 0,918. Masukin rumus gain yang tadi, dapat nih gainnya 0,02 0,0202. Terus yang win gain yang weak dia yes. Dari yang rain winnya yes, dia langsung yes tiganya. Langsung 3 yes, 0 no. Sedangkan outlooknya rain, dia beranginnya kencang, strong, dia 0. 0 yes berarti dia, dan 2 no. 2 no berarti dia nggak masuk, dia nggak keluar rumah. Ini entropinya 0 udah pasti, ini juga entropinya 0. Nah, ini gainnya bisa langsung dapat dong. Gainnya kan entropi keseluruhan dikurangin entropi weak sama strong wind ini kan. Entropi keseluruhannya 0,971. Dikurangin entropi 0, 0. Berarti tetap 0,971. Humidity-nya juga sama caranya. Dapat gainnya 0,0202. Nah, dari yang rain ini, fitur yang pemisah paling baik adalah yang gainnya paling tinggi. Gain paling tinggi adalah angin. Kecepatan anginnya kencang atau lemah. Jadi, nah ini. Dia langsung kalau dia lemah, yes, dia keluar. Kalau dia kuat anginnya, dia nggak keluar, no. Jadi inilah decision tree yang sudah kita buat secara manual, scratch. Kalau dia terang, mataharinya panas, terus dia high humidity-nya, dia no. Humidity-nya normal, dia yes. Kalau dia overcast, dia pasti keluar. Kalau dia hujan, oh ternyata nggak semua orang kalau hujan tuh pasti nggak keluar. Ada keluar, tapi dengan syarat. Kalau anginnya rada lemah, dia keluar. Kalau anginnya kencang, dia tidak keluar. Nah, jadi begitulah cara pembuatan decision tree. Nah, yang kedua, kan tadi decision tree udah kita bahas. Ada pertanyaan dulu kah dari decision tree yang udah dibahas? Kalau seandainya decision-nya lebih dari 2 entropi, gimana bang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Entropinya, maksudnya, kalau seandainya decision-nya, oh Y-nya lebih dari 2 ya maksudnya. Kalau Y-nya lebih dari 2, ya sama aja. Kayak gini bro. Matthew Martianus Henry ya. Coba kita, nih ya, kalau-nya lebih dari 2.
Nah ini bro, rumus entropi kan, rumus entropi yang formalnya itu kan sigma I sama dengan 1 sampai C. Sampai C, kok sampai C sih? Iya ya sampai C. Dikurangin, iya ya C itu ya konstanta ya. Sigma I sama dengan 1 sampai C di minus PI log 2 PI. Jadi dia akan sebanyak Y-nya. Jadi kalau misalkan Y-nya itu ada apa? Ada 3, misalkan misalkan ya, ntar aku ambil pemisalannya apa ya? Oh, gini. Dia telat 7 hari, telat bayar 7 hari, telat bayar sebulan, telat bayar 2 bulan. Nah, nanti entropinya itu minus peluang dia bayar 7 hari, minus peluang dia belajar, peluang dia telat 1 bulan, minus peluang dia telat bayar 2 bulan. Misalkan kita punya 100 data nih, kita punya 100 data, terus uh, yang telat bayar 7 hari itu ada 20, enggak deh, yang telat bayar 7 hari biasanya lebih banyak, ada 60 orang. Yang telat bayar 1 bulan itu ada ada 30 orang. Terus yang telat bayar 2 bulan ada yang sebanyak 10 orang. Jadi kan ada 60, 30, 10. Jadi nanti peluangnya minus 60/100 atau 0,6, log 0,6 dikurangin yang telat bayar sebulan itu berapa tadi, 30 ya? Minus 0,3, 30/100 log 0,3 dikurangin 0,1 log 0,1. Jadi ini tuh peluangnya sebenarnya. Kan peluang I log peluang I. Ini karena dia biner aja sih, makanya 1P 1 min P. Kalau kalian masih ingat distribusi sebaran Bernoulli kan, peluang sukses, peluang gagal. Peluang sukses adalah 1 dikurangi peluang gagal, gitu kan. Makanya dibuatnya kayak gini untuk biner. Cuman rumus umumnya kayak gini kok. Peluang I log peluang I. Jadi kita hitung peluang per momennya, per kejadian. Seperti itu. Ada lagi yang ditanya. Permisi Bang, saya mau bertanya salah satu kelemahan model Bestream udah overfitting. Apakah pemahaman tentang entropi dapat ngehandle hal ini Bang? Nanti bakal ku jelasin di next slide ya. Ada kok, itu ada kok. Wah, ngeri nih, udah pada tahu overfitting nih. Hebat, hebat. Paling untuk intro aja sih untuk menjawab yang itu. Entropi itu cuman untuk nge-split doang. Nge-split variabel mana, fitur mana yang paling berpengaruh atau paling memisahkan secara homogen. Itu aja. Dan itu kayaknya korelasinya sama overfit itu aku belum pernah simulasi sih. Sebenarnya kalau pakai algoritma ini apakah overfit? Cuman harusnya kayak kurang sih, nggak ada hubungannya sih. Karena entropi itu cuma untuk pembatas aja. Yang ngebuat overfit kan nanti max depth-nya kan, maksudnya dia kedalaman pohonnya berapa. Itu sih. Oke. Lanjut kita ke sebentar, ngejawab yang tadi deh, overfitting. Misalkan gini, data kita tuh banyak banget fitur X-nya. Dia tuh sampai ke bawahnya tuh bisa sampai 20 atau 30 kedalamannya. Nah, itu kan kalau misalkan kita buat ini, misalkan aja ya, misalkan ini udah depth-nya 30 nih. Udah 30 rantai nih di sini nih. Ini misalkan aja ya, misalkan itu 30. Udah depth 30. Nah, dia tuh depth 30 tuh udah bener-bener sampai yang 1010 udah nggak ada apanya ya, udah nggak ada heterogennya sama sekali. Nah, itu yang menyebabkan overfit. Makanya salah satu bentuk biar nggak overfit adalah tuning parameter. Tuning parameter dengan cara itu
mengecilkan, reduce max depth-nya. Kalau kita max depth-nya itu benar-benar sampai bawah, sampai benar-benar nggak ada yang heterogen lagi, benar-benar homogen semua, itu pasti overfit. Tapi kalau kita ngebatasin max depth-nya, misal cuman 10 lah, misal cuman 10 berarti cuman nyampe sini nih. Misal kita cuman nyampe, kita cuman sampai sini nih. Ini tuh shape fill-nya kita no fill. Nah, kita cuma sampai yang sini nih. Ini ece-ece aja ya. Kita bilang ini depth-nya 10. Nah, dia tuh kan ada yang belum ke ini nih, ada yang belum kepisah secara perfect kan? Perfectly separated kan? Masih ada 0,918. Nah, inilah yang bakal kita pakai sebagai peluang. Sebagai peluang 0,918 ini berarti dia cenderung untuk satu itu tadi apa? Yes itu keluar rumah. Nah itu, jadi kita makainya peluangnya, nggak nyampe ini. Biasanya kalau overfit itu dia entropinya tuh udah nol semua di bawah. Nah kita buat gimana caranya biar dia tuh nggak ngefit banget. Ini salah satu kelemahan decision tree sih. Yang decision tree aja, single decision tree. Oke lanjut. Sekarang kita ke bagging. Oke. Bagging itu sebenarnya singkatan dari bootstrap plus aggregating. Cuman bagus aja jadi bagging. Bootstrap itu adalah pengambilan contoh dari data contoh yang dimiliki, resampling. Maksudnya apa? Maksudnya, misal kita punya data 100. Kalau decision tree itu kan 100, enggak, kita punya data trading 100. Nah, 100-nya itu kan kita ambil 100-100-nya itu buat pohon kan. Nah, kalau bootstrap itu kita ngambil sampling, apa namanya? Bahasa statistiknya apa ya? Kita ngambil tanpa dikembalikan gitu. Dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Misal dari 100 kantong nih, kita punya 100 data, kita ambil 20. Kita ambil 20 data, itu kita jadiin pohon. Misal ini pohon pertama nih yang kiri bawah. Itu. Terus kita masukin lagi 20 ini, jadi 100 lagi, kita acak lagi, kita ambil 20 lagi. Nah, itu kita jadiin pohon lagi. Terus sampai kayak gitu, terus ambil lagi, kita jadiin pohon lagi. Nah, jadi nanti akan ada sebanyak N bootstrap pohon untuk bagging. Misalkan kita nge-bootstrapnya sebanyak 50 kali. Jadi kita 50 pengembali, 50 ngambil data lah dari 20 data yang kita ambil itu. 50, jadi nanti ada 50 pohon. Nah, dari 50 pohon ini ada proses aggregating. Aggregating itu adalah menggabungkan banyak nilai dugaan menjadi satu nilai dugaan. Misalkan, pohon pertama dia ternyata paling banyak tuh no ya. Oh enggak, sorry, ya, no. Ini paling banyak no. Terus yang pohon kedua ini paling banyak yang pas dipredik tuh dapatnya yes, tapi yang pohon ketiga itu setelah dipredik dapatnya no. Nah, ada 2 no dan 1 yes. Aggregating itu kita ngeagregat based on apa? Misalkan based on modus. Biasanya kalau kategori kita pakainya nilai paling banyak. Karena no-nya ada 2 dan yes-nya ada 1, jadi kita pilih no. Jadi hasil dari prediksinya adalah no. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa banyaknya pohon itu secara teori harus ganjil. Biar dia nggak ada kayak kesan kalau 4, 2 yes, 2 no, dia jadinya bingung lagi kan. Jadinya kita ujung-ujungnya mengandalkan random setnya dari Python untuk menghitungkan gitu. Itu bootstrap plus aggregating. Kenapa harus pakai ini? Karena itu sangat meminimumkan ragam. Kenapa meminimumkan ragam? Karena kita punya data banyak pohon nih. Kita punya banyak informasi. Pohon 1, pohon 2 sampai pohon 50.
Jadi kayak voting sih, jatuhnya voting classifier dari 100 pohon, enggak, dari 50 pohon, kita voting nih paling banyak mana? Iya yang yes atau yang no. Nah, kita ikutin yang paling banyak. Itu bisa meminimumkan ragam yang ditimbulkan oleh decision tree. Karena decision tree itu kelemahannya pasti overfitting sih. Nah, ini untuk tahapan-tahapan digging sendiri. Pertama, ini datanya ya, kita punya original dataset. Pertama, tarik contoh acak dengan permulihan ya, permulihan kata-kata. Tarik contoh acak dengan permulihan berukuran N dari gugus data training. Ya, ini. Tadi kita ngambilnya 20 ya, 20. Set, dapat nih dataset bootstrapnya 20. Tek, 20 dari 100. Susun pohon terbaik, kita buat decision tree-nya dari bootstrap dataset ini. Ulangi langkah 1-2 sebanyak K kali. Nah, ini tadi yang aku bilang. Kita bakal punya pohon sebanyak N bootstrap. Kita berapa kali ngambil bootstrapnya? Sebanyak K kali. Tadi kita ngambilnya 50 kali kan? Kita ngambil 50 kali. 1, 2, sampai 50. Jadi ada 50. Ada K pohon. K-nya 50, jadi ada 50 pohon. Nah, juga berdasarkan majority vote atau rata-rata. Majority vote itu untuk yang klasifikasi yang tadi, rata-rata itu untuk yang regresi. Jadi kalau misalkan pohon pertama itu 5.000 dapatnya setelah diprediksi. Pohon kedua 10.000, pohon ketiga 2.000. Berarti kita rata-rata 5.000, 10.000 sama 2.000, 15 tambah 2, 17.000. 17.000 bagi 3, 5 ribuan ya, 5 ribuan. 5.800, 700-an. Nah, itulah hasil dari aggregatingnya. Ini tuh tahap 4 itu adalah aggregating. Cara lain, peluang masing-masing kelas pemberian bobot tertentu. Ini salah satu tuning parameter pakai class weight sih. Nah, ini menurut Brayman, jadi ini salah satu yang membahas tentang tree. Ada bukunya banyak tentang data mining konsep lah, introduction, classification, banyak lah yang Brayman. Itu tuh 5 pengulangan bootstrapnya tuh paling optimal tuh 50 kali untuk klasifikasi, 25 kali untuk regresi. Itu secara itu ya, setelah dia melakukan banyak simulasi. Cuman kita bisa lakukan banyak simulasi juga. Jadi nggak tergantung sama yang nih, yang kata Brayman. Cuman dia udah menghitungkan aja, udah mensimulasi. Mungkin karena datanya nggak sebanyak data sekarang, kenapa 50 gitu. Nah, yang ketiga itu adalah random forest. Random forest. Nah, random forest itu seperti namanya ya, seperti namanya random forest, hutan tapi random. Hutan otomatis terdiri dari banyak pohon, berarti terdiri dari banyak banyak eh, banyak decision tree. Terus apa bedanya random forest sama bagging? Bagging juga gitu kan tadi. Kita punya banyak pohon yang dijadiin forest. Nah, bedanya adalah bedanya adalah ini tahapannya nih, bootstrap itu sama agar sama kayak bagging. Adalah di sini random subsetting. Itu adalah perbedaan antara random forest dan bagging. Ini pengulangannya sama aggregating sama kayak bagging. Perbedaannya cuma di random subsetting. Nah, apa sih itu random subsetting dan kenapa orang memikirkan untuk menggunakan random subsetting sehingga algoritma random forest menjadi algoritma yang sangat terkenal sekarang untuk belajar atau untuk apapun karena udah cepet, ngasilinnya akurasinya lumayan lagi ya random forest. Nah, kita akan belajar apa itu random subsetting. Nah, random forest ini pengertiannya lah ya. Suatu algoritma yang melakukan pengembangan pohon melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Iya, udah tahu. Nah, ini adalah tahapannya. Pertama, tarik contoh acak dengan pemulihan berukuran N dari gugus data training. Sama nih, kayak bootstrap. Kita ngambil 20 dari 100, 20 ini kita jadiin tree. Nah, tapi di tahap kedua, susun pohon dengan setiap proses pemisahan. Pilih M lebih kecil dari D, perubahan penjelas secara acak. Apa artinya ini?
D itu adalah banyaknya variabel. Misal di data kita punya 10 variabel X, 1 variabel Y. Nah, yang kita pilih variabelnya adalah sebanyak M. Dan M itu harus kurang dari seluruh variabel yang kita punya. Misal, karena kita punya 10 variabel X, yang kita gunakan hanya 5, atau hanya 6, atau hanya 4 variabel X untuk setiap pohon. Dan ini diambilnya juga acak. Itulah perbedaan random forest dan bagging. Nah, ulangi langkah 1 sampai 2 sebanyak K kali. Jadi nanti setiap pohon itu mempunyai variabel X yang berbeda-beda. Misalkan pohon pertama, dia punya variabel A, B, C, D. Pohon kedua, dia punya variabel A, B, D, E. Dia nggak ada C. Karena kita makanya 4 variabel. Di pohon ke-7, kita punya variabel F, G, H, sama A. Nah, itu pasti beda-beda. Nah, itulah yang membuat kenapa random forest itu bagus. Pertama, dia ngebootstrap, dia ngambil cara acak untuk meminimumkan variance. Kedua, dia mengacak juga X-nya. Kenapa diacak X-nya? Agar antar X itu ditakutkan ada korelasi. Sehingga antar X-nya itu diacak. Nah, ini hubungannya bakal ke korelasi nih, korelasi antar X multicol. Nah, inilah error rate yang digunakan untuk melihat random forest. Error rate random forest itu lebih kecil sama dengan rho. Rho itu rata-rata korelasi antar pasangan dugaan dari dua pohon tunggal, misalnya pohon 1 sama pohon 2. Sama S, 1 min S kuadrat per S kuadrat. S di sini bukan ragam ya maksudnya, bukan ragam sampel ya. Kalau S kan ragam sampel, kalau kalau apa mu itu kan ragam populasi. S ini adalah rata-rata ukuran kekuatan strength akurasi pohon tunggal. Jadi pohon pertama akurasinya berapa, pohon kedua akurasinya berapa. Nah, gimana cara kita untuk mengecilkan error ini? Cara mengecilkan error ini adalah kita membuat pengalinya lebih kecil, iya kan? Pengalinya di sini adalah rata-rata korelasi. Berarti kalau antar pohon itu korelasinya semakin gede, berarti errornya semakin gede juga. Cuman kalau antar pohon itu sudah kita pastikan korelasinya kecil, antar pohon itu saling bebas, tidak berhubungan sama sekali, atau korelasinya kecil, error rate-nya itu bisa lebih kecil. Itulah teknik dasar atau gimana cara kita memperbaiki model tree, yaitu antar pohon itu nggak boleh ada korelasi, kalau bisa korelasi kecil. Nah, kita mulai berpikir dari situ, gimana caranya, bisa ginilah. Cuman cara untuk memperbagusnya ya ini, kita antar pohon itu nggak boleh ada korelasi, begitu. Nah, kenapa random forest itu bagus? Dikarenakan antar pohon itu kan variabelnya beda-beda kan. Nah, jadi kayak sudah dikecilkan lagi errornya dari bootstrap, dikecilkan lagi errornya antar korelasinya, karena kan setiap variabel kan punya beda-beda sama sekali kan. Kita punya 4 variabel yang berbeda. Sedangkan di bagging itu kan kita pakai 10-10-nya nih, 10x, pohon pertama 10x, pohon kedua 10x, pohon ketiga 10x. Dan itu bisa berpotensi korelasinya tinggi antar pohon. Sedangkan random forest dia udah tiap pohon random, terus X-nya juga random. Nah, itu memperkecil peluang untuk dia berkorelasi. Begitu kenapa random forest sangat terkenal dengan udah cepet, akurasinya lumayan lagi. Nah, ini adalah M ini untuk ukuran ada berapa fitur X yang dipakai di random subset ini. Kan M lebih kecil dari D kan. Untuk klasifikasi itu akar D biasanya. Jadi misalkan kita punya berapa ya? Kita punya 10 variabel X. Akar 10 itu berapa? Akar 10 itu 3 komaan kan, 3,1 kan. Berarti sekitar 3 lah, 3 atau 4 variabel X yang bakal dipakai untuk setiap pohon dari 10. Nah, kalau regresi, dia pakainya D per 3.
Misalkan X-nya 10, berarti 10/3 itu 3,3 kan, 3,3. Berarti antara 4 lah, antara 3 atau 4 variabel. Gitu, itu cara penentuan M lebih kecil dari D. Nah, itu adalah random forest. Nah, ini nih, ini ilustrasi gambarnya. Tree 1, tree 2, tree 3, dia X-nya tuh beda-beda nih. Beda-beda, makanya dia pohonnya juga beda-beda bentuknya. Kalau kategorinya ya, ya, tidak, kita pakai voting classifier, isinya ya. Kalau numerik, 2000, 3000, 1000, 5000 tambah 1000, 6000 bagi 3, 2000. Itu random forest. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu lah, Kak, untuk yang random forest? Kak, kalau entropinya lebih banyak dari sekedar P. Maksudnya apa nih, Kenji? Kak, kalau entropinya lebih banyak dari sekedar P atau 1 min P gimana? Kan cuma 2 kalau yang dicontoh gitu kan, peluang P sama peluang lawannya gitu. Kalau banyak itu kan gimana gitu. Iya, lu koesi ya berarti tadi. Tadi udah gue jelasin sih. Gue jelasin lagi ya. Gak apa-apa ya teman-teman, bentar ya. Jadi gini, Kenji, rumus umum entropi itu kan ini nih. Sigma negatif peluang I log peluang I. Jadi kalau misalkan kita punya 100 data, terus flagnya itu telat bayar 7 hari, telat bayar 30 hari, telat bayar 60 hari. Telat bayar 7 hari itu ada 60 orang. Ada 60 raw data lah. Yang telat bayar 30 hari itu 30 orang. Yang telat bayar 60 hari itu 10 orang. Nah, berarti nanti entropinya negatif. Peluang dia telat berapa tadi? 7 hari, kan 60 ya. 60/100. Berarti 0,6 log 0,6. Dikurangin peluang dia overdue itu apa sih? Telat bayar 1 bulan itu tadi 30/100 0,3 log 0,3 dikurangin sisanya 0,1 log 0,1. Ini entropi D yang rumus ini dikarenakan biner. Makanya disederhanakan jadi kayak gini. 1 min P. Karena kan kita tahu distribusi Bernoulli kan. Sebaran Bernoulli, peluang sukses, peluang gagal. Peluang sukses itu 1 min, peluang gagal. P1 min P. Itu kan. Kalau misalkan lebih dari itu, bisa pakai ini. Kita cuma tinggal ngitung proporsinya aja. Min 0,6 log 0,6 dikurangin 0,3 log 0,3 dikurangin 0,1 log 0,1. Gitu. Terjawab kah, Kenji? Oke, Kak. Terima kasih. Yoi. Lanjut. Silakan. Oke. Yang random forest sama bagging ada pertanyaan kah? Atau mau dilanjut dulu? Lanjut dulu kali ya. Kita lanjut. Nih bentar lagi kok. Kita teori-teori aja kok nih. Nah, ini evaluasi model klasifikasi. Jadi, evaluasi model klasifikasi itu ada 2. Klasifikasi untuk yang kategorik sama yang numerik. Kategorik itu kita pakai, ini yang umum ya, yang umum. Pakai confusion matrix namanya. Jadi yang true positif itu yang dia benar, yang aktualnya benar dan dia terprediksi benar, true positif. Terus false positif itu dia yang benar tapi terprediksi salah. Enggak, itu false negatif. Ini false positif. False negatif itu dia yang salah tapi terprediksi salah. Enggak, yang salah tapi terprediksi benar, berarti yang false negatif. Kalau yang true negatif itu dia yang salah tapi terprediksi salah. Nah, ini true positif, false negatif, true negatif. Precision itu sebenarnya harusnya baca dari bawah deh. Akurasi true positif tambah true negatif per total. Jadi kalau disimpelkan itu adalah
banyaknya dia yang benar per total. Jadi true positif sama true negatif. Karena dia sama-sama true kan. Yang prediksinya benar dibagi total. Nah, ada juga recall sama precision. True positif per true positif tuh yang benar dan prediksi benar dibagi hasil yang terprediksi. Hasil terprediksi itu true positif tambah false negatif. Sama precision. Precision tuh true positif dibagi hasil aktualnya. Hasil yang sebenarnya. Ini hasil prediksinya, kalau precision hasil aktualnya. Precision sama recall ini biasanya bakal kepakai untuk data-data yang imbalance. Itu. Nah, untuk yang numerik, ini ya, kalau kalian enggak ini codingan R ya. Untuk yang numerik, kita bisa pakai RMSE. RMSE itu root mean square error. Jadi error itu tuh apa? Error itu adalah hasil prediksi dikurangin, error itu adalah mutlak dari hasil prediksi dikurangin hasil aktual. Misalkan prediksi kita 2000, hasil aktual 1500, berarti biasnya 500. Itu errornya, terus S-nya itu square root, diakarin, akar 500, akar berapa, terus dirata-ratain, root mean square error, terus dikuadratin. Itulah root mean square error. Terus ada juga R square. R square itu gimana ininya ya? Jelasin. R square itu adalah seberapa dekat secara manusia itu ya, secara bahasa awamnya, R square itu adalah sedekat apa sih hasil aktual kita ke prediksi kita, semirip apa sih? Nah gitu. Akurasinya seperfect apa sih? Bisa jadi bisa pengertiannya sama kayak akurasi sih ini pengertiannya. Nah, bisa juga kita pakai kalau mau divisualisasi adalah korelasi. Kita lihat korelasi antara Y-val itu adalah hasil aktualnya, kita punya Y sama hasil prediksinya. Nah, kalau dia scatter plotnya mencarnya itu miring, bener-bener satu tersatu gitu, dia itu bagus. Cuman kalau misalkan ada yang pencarnya kayak gini nih, yang di bagian bawah, nah itu dia berarti belum bisa memprediksi bagus. Misal nih, dia aktualnya 2,5, cuman hasil prediksinya itu dia sampai 6,3 lah, 6,35 lah. Nah ini kan nggak bagus kan. Sebenarnya yang bagus itu kan yang dia titik-titiknya itu menyebar di antara garis biru ini kan, menyebar secara diagonal gitu. Jadi kalau dari sini kelihatan salah satu insight yang bisa kita ambil adalah hasil prediksi yang di bawah 5 itu lebih susah dibandingkan hasil prediksi yang di atas 5. Jadi kita mungkin bisa bikin fitur engineering dari sini. Yang di bawah 5 kita buat variabel baru bawah 5. Banyak cara sih untuk fitur engineering. Nah, udah ini gue kayak nyiapin kuis gitu sih. Atau ada yang mau ditanya dulu sebelum gue ngasih kuis? Sebentar. Ini gue bakal acak sih. Gue bakal ngeliatin siapa aja, terus nanti dijawab ya. Bentar. Ada pertanyaan dulu kah? Sebelum ke kuis? Bentar, lihat ininya. Oh, ini fitur itu apa bang? Oh ya, ini gue baru lihat ininya. Fitur itu apa bang? Fitur itu bahasa orang machine learning ya. Biasanya fitur itu kalau di statistik tuh kayak peubah atau X. Peubah, fitur itu sama aja. Variabel, fitur, peubah penjelas, itu fitur, itu sama aja. Terus Kak, kalau entropi lebih dari ini tadi, ini juga itu tadi udah. Oke. Sebentar. Ada lagi Kak yang mau ditanyain dulu? Langsung aja ya kali ya ke kuis ya. Ini gue acak nih, random nih. Bentar, mana tuh ya? Oh ini deh.
variabel gitu Kak. Iya, fitur itu tuh kayak variabel. Fitur tuh nama lain sih. Terserah kalau kita mau bilangnya fitur, mau bilangnya variabel, mau kita bilangnya peubah, mau kita bilangnya X. Variabel X itu adalah kayak gitu. Itu fitur. Kalau di buku-bukunya Brayman, buku-bukunya yang lebih statistik, mereka ngomongnya variabel sih. Bukan fitur. Fitur tuh jarang kalau baca buku e-booknya ya. Cuman kalau yang lebih-lebih ke teknologi, dia bilangnya fitur AI gitu. Begitu. Nah, gue nih ada quiz nih. Gue bakal milih nih dari 11 pertanyaan. Ini semuanya ada sih di slide ini. Cuman gue pengen ini aja biar gue jelasin ternyata masuk atau enggak sih apa yang gue jelasin. Pengen tahu aja. Jadi aku nanti bakal milih 11 dari teman-teman. Sekalian lah kita ngobrol-ngobrol. Jangan satu arah, kita bisa dua arah lah. Lebih bagus gitu kan dua arah. Kalau untuk belajar nanti. Nah, gue coba pilih nih ya. Gue coba pilih kuis nomor pertama itu apa itu machine learning? Karena kita bahas machine learning kan. Nah ini nih lumayan gampang sih. Gue coba pick siapa ya dari orang-orang ini. Jangan pada left ya. Fikri Ibrahim Ahid ada? Halo? Anjir, keluar dia dari rapat. Wah, pada nggak mau nih kayaknya nih. Terus, ya udah deh. Sampling aja deh yang bakal jawab nih. Wah, anjir, keluar lagi. Ya udah, ya udah. Pada takut ternyata. Paling kita bahas satu-satu kali ya. Ya udah, kita bukan kuis, kita summary. Nah, three base model summary. Pada nggak mau ditanyain nih. Three base model summary. Apa itu machine learning? Machine learning itu cara apa ya? Bagaimana cara kita untuk mengolah data sehingga kita bisa mendapatkan hasil prediksi. Jadi kita punya data, kita olah, kita training, terus kita bisa dapat prediksinya apa. Itu machine learning. Kalau ada yang mau nanya-nanya, langsung tanya aja ya di chat atau apa, nanti bisa langsung available, bisa gue jawab. Terus yang kedua, apa nama node paling awal di tree model? Nah, node paling awal itu ini ya, node paling awal di tree model itu adalah root node, simpul akar. Ini adalah yang paling awal. Jadi kalau kita visualisasi tree-nya ini, yang paling atas adalah variabel yang paling berpengaruh. Bisa kita katakan kayak gitu. Karena dia yang memisahkan paling homogen. Jadi bisa kita katakan isi training itu adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap data ini. Terus kalau di yang kita buat tadi secara scratch, outlook adalah variabel yang paling berpengaruh dari data cuaca, apakah kita bakal keluar atau enggak. Gitu. Itu ini apa nama node paling awal di tree model. Terus nomor ketiga, ukuran statistik apa yang digunakan untuk memisahkan fitur yang ada di decision tree? Nah, ukuran statistik yang tadi kita pelajarin adalah entropi. Entropi sama information gain. Jawabannya entropi sama information gain. Keempat, dari seluruh tree model tree apa yang bukan merupakan ensemble model? Kenapa? Nah, tadi kan kita bahas ini ya. Kita bahas
tree based algorithm ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ada 7 lah, ada 7 model. Nah, yang bukan merupakan ensemble, ensemble itu pengertiannya model itu adalah model gabungan. Model-model gabungan. Jadi misal ada pohonnya banyak, nah itu udah ensemble tuh. Nah, yang bukan ensemble adalah yang pohonnya cuma satu, adalah decision tree atau gradient boosting. Nah, ini bukan model ensemble. Kalau gradient boosting ini lebih ke upgrade itu sih, upgrade pohon, upgrade weight-nya. Tapi yang ini decision tree itu bukan model. Sedangkan yang sisanya adalah ensemble model. Terus yang yang kelima, apa itu bootstrapping? Bootstrapping itu adalah cara tadi ya, cara kita ngambil sampel dari keseluruhan data. Misal kita punya 100 data tadi, kita ambil nih 20, set, terus dibalikin lagi, ambil lagi 20, sebanyak K kali. Jadi ada sebanyak K pohon. Itu namanya bootstrapping. Nomor 6. Apa perbedaan bagging dan random forest? Nah, bagging dan random forest itu secara teori itu sama. Yang membedakan adalah di random subsetting-nya. Nah, dia tadi ya. Nah, ini random subsetting. Dia itu memilih dari variabel, ada dari semua variabel X-nya. Misal dari 10 variabel X, kita cuma milih 4 variabel aja yang kita ambil acak dari 10 itu yang bakal dipakai untuk pohon. Itu perbedaannya, satu-satunya perbedaan, yang lainnya sama persis. Jadi kalau kita ngebandingin bagging sama random forest, jangan kaget. Bagging sama random forest biasanya hasil prediksinya itu lumayan sama sih, bedanya dikit. Cuman secara teori emang lebih bagus random forest karena dia memperkecil korelasi antar pohon. Yang ketujuh, bagaimana cara memperkecil error rate yang dihasilkan oleh model pohon-pohonan. Tadi ya, error rate yang kita pakai tadi kan ini ya, korelasi dikali 1 min S kuadrat per 1 min S kuadrat. S doang nih. Nah, ini dia. Caranya memperkecil error rate adalah dengan cara memperkecil korelasi antar pasangan dugaan dari dua pohon tunggal. Inilah basic yang digunakan untuk membuat model-model stacking lah, model-model gabungan, model-model ensemble itu semuanya pakai teknik ini. Yang penting antara model itu nggak boleh ada yang korelasinya tinggi. Jadi kalau misalkan nih kita pengen ngegabungin nih model bagging, random forest, XGBoost, LGBM, model-model keren. Tapi model-modelnya itu ternyata model-model pohon semua. Jelek itu pasti. Hasil model kalian tuh pasti jelek. Kalau kalian gabungin 4 model tertinggi. XGBoost, LGBM, CutBoost, random forest pasti jelek hasilnya. Jadi kalau mau menggabungkan model-model, itu harus modelnya nggak boleh ada korelasi. Misal kita ya Pak, untuk yang kuatnya kita pakai XGBoost, lemahnya kita pakai decision tree, terus kita pakai KNN atau kita pakai sub SVM yang beda secara perhitungan. Nah, itu baru bisa naiknya lebih dapat daripada kita pakai yang model-model pohon digabungin. Karena itu pasti overfit kalau model-model pohon itu digabungin. Nah, terus 7 udah terjawab. Ke-8, bagaimana cara agregat di dalam model tree? Cara agregat di dalam model tree itu ada 2. Kalau dia agregatnya kategori, kita pakai voting classifier, kita voting paling banyak mana. Kalau dia numerik, kita pakai rata-rata. Tuh, sesimpel itu, sesimpel as that. Nah, yang ke-9, bisakah base model di model assemble tree di replace dengan model selain tree? Nah, ini nyoba-nyoba sini dulu dan hasilnya lumayan bagus. Ini tuh
maksud pertanyaan itu maksudnya pertanyaan yang itu adalah yang ini. Nah, sorry, mana ya? Nah ini nih, misal kita punya random forest ada 3 pohon. Nah kita ganti ini jadi regresi logistik. Jadi ini logistik regression, ini logistik regression, ini logistik regression. Tapi kita kalkulasinya pakai random forest. Kan bisa kan? Yang penting dia ini model, ini model, ini model. Nanti kalau kalian ngebaca dokumentasi random forest atau bagging, kalau aku sih dulu sering sih kayak ngotak-ngatik kelas sama metodenya random forest secara scratch. Jadi kita bisa ngubah tree ini bukan decision tree kita bikin. Kita bisa pakai regression, pakai SVM, pakai KNN. Nah, itu biasanya hasilnya lumayan bagus. Itu salah satu trik aja sih. Salah satu trik. Nah, terus ini nomor 9. Berarti bisa ya jawabannya. Bahkan ternyata dia bisa memberikan hasil yang lebih bagus kalau misalkan penggunaannya tepat. Nomor 9. Nomor 10. Apa saja evaluation metric yang umum untuk kasus klasifikasi dan regresi? Ini juga gampang sih. Klasifikasi itu bisa pakai akurasi, bisa pakai precision, bisa pakai recall. Kalau kalian belajar lebih jauh atau udah baca-baca, bisa pakai F1 score, bisa pakai geometric mean, bisa pakai AUC, ROC, kita lihat itunya. Banyak klasifikasi. Kalau regresi, itu sebenarnya ini sih, evaluation matrix untuk model-model statistik dulu kita. Kalau kita udah belajar regresi linear, kayak RMSE, MSE, korelasinya ini ya, korelasi antar hasil aktual kita sama hasil prediksi. Itu. Sama R-square. Nah, itu evaluation metric untuk kedua tipe machine learning. Untuk nomor 11, untuk model-model biner, bagaimana cara menentukan covertnya? Kan kalau di Python kan kita kan dapat data nih. Kan data kan nggak mungkin langsung 1010 kan y-nya. Bisa aja y-nya itu yes no yes no. Nah, gimana cara kita convertnya itu jadi 1010? Yang mana yang jadi 1, yang mana yang jadi 0? Itu. Caranya adalah tergantung permasalahan yang mau dilihat yang gimana. Dan kalau yang di objektifnya pengen dituju itu harusnya kita bikin jadi 1 biar bisa kelihatan precision sama recall ya. Kayak apakah dia terlambat bayar atau enggak. Nah, yang pengen kita highlight kan sebenarnya yang terlambat bayar kan. Nah, jadi yang terlambat bayaran ini kita convert jadi 1. Yang lainnya kita convert jadi 0. Begitu. Jadi yang mau kita highlight itu kita buat jadi 1. Biar enggak pusing, nanti bisa kelihatan. Itu untuk summary tree-based model sekarang. Nah, pertemuan minggu depan kita bakal ngapain? Kita bakal nge-coding dan membuktikan sih apa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih di machine learning. Nomor 1, apakah multi-call atau correlation antara X tinggi mempengaruhi performa model? Kita buktikan minggu depan. Yang nomor 2, mana lebih baik? One hot encoding atau label encoder untuk fitur kategori. Karena kan di Python kan kita harus nge-assign semua as a number kan, as a integer kan. Jadi kita harus convert dulu nih kategorinya. Kita pakai dummy variable yang jadi ada n-1 variabel lain, atau kita pakai label encoder, lebih bagus mana? Dan gimana cara pemakaiannya. Yang ketiga, nah ini yang paling sering ditanya sih. Cara ngisi missing value tuh yang bisa meningkatkan akurasi itu pakai teknik apa sih sebenarnya? Ini ada beberapa teknik yang udah kutulis. Kita pakai rata-rata, pakai median, pakai modus, pakai nilai max, pakai nilai minimum, pakai dummy number. Dummy number bisa kita pakai angka 9999 atau kita pakai min 1. Nah, ini salah satu kunci model pohon sih. Lumayan bagus kalau kita pakai dummy number. Cuman nanti kita buktikan minggu depan.
Nah, pertanyaan nomor 4, mana lebih baik? Tuning parameter atau fitur engineering? Kita coba nanti. Nomor 5, cara ensemble yang benar. Apakah model XGBoost selalu paling bagus? Nanti kita buktikan. Terus yang nomor 6, cara menanggulangi imbalance data yang tepat. Ini biasanya problem-problem klasik lomba-lomba data science. Datanya pasti imbalance. Imbalance-nya juga extreme imbalance. Ada beberapa cara, kayak sampling pertama. Kita bisa oversampling, kita undersampling, kita bisa both over under sampling, kita bisa pakai smotel lah atau apalah. Yang kedua kita pakai class weight. Jadi kita memberikan peluang atau row-nya kita berikan bobot. Yang ketiga pakai ensemble model. Nah, ensemble model yang gimana nih yang bisa mengurangi imbalance data, tapi kita nggak merubah struktur datanya sama sekali. Nah, itu ensemble model tuh bisa. Dan cross validation. Ini nanti ada key vault lah. Ada key vault, ada stratified, key vault, ada repeated key vault. Ini kalau yang sering main di era ini sering ketemu sih repeated key vault. Tapi nanti kita coba. Terus nomor 7, salah satu pertanyaan juga nih, hyperparameter apa sih yang paling berguna di tree model? Apakah kedalamannya kah? Atau dia rantingnya kah? Apakah dia bisa buat overfit? Nah, terus pertanyaan ke-8 yang sering ditanyain, bagaimana cara memastikan variable importance kita benar? Mungkin kalau kita yang udah pernah bikin variable importance, kalian pernah nyoba nggak? Kalian run ulang lagi model kalian, terus kalian lihat variable importance-nya. Pasti itu berubah lagi urutannya. Nah itu kalau ada kayak gitu, misalkan kita running model lagi, padahal datanya sama, terus pas importance-nya kita keluarin hasilnya urutannya beda, berarti model kalian itu belum stabil, sangat-sangat belum stabil. Itu indikasi untuk melihat model kita udah stabil atau enggak. Nomor 9, apakah setiap variabel X numerik harus berdistribusi normal? Ini pertanyaan yang paling juga sering ditanyakan. Sebenarnya harus nggak sih X numerik kita normal? Gitu kan. Kalau klasifikasi, ini lumayan teori sih. Apakah harus normal atau enggak X kita? Yang ke-10, bagaimana cara tahu model itu overfit atau tidak? Itu kita nanti bisa pakai akurasi, bisa pakai precision dan recall. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak sih yang selalu keluar saat lagi melakukan machine learning or anything related on machine learning, selalu keluar pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang penting pertemuan kali ini kita udah bahas nih teorinya gimana. Apa sih yang membuat dia paling variabelnya di atas, yang paling berpengaruh? Kenapa dia bisa memisahkan secara homogen atau heterogen? Itu kita udah tahu. Sekarang tinggal diaplikasikannya aja minggu depan. Kita lihat apakah pertanyaan-pertanyaan ini kita buktikan benar atau enggak. Begitu. Karena ini pertanyaan paling banyak sering ditanya. Oke, itu dari aku. Mohon maaf banyak kekurangan untuk teori ini. Apakah ada pertanyaan? Tadi diapain Kak yang katanya beda tuh biar apa variable importance beda tuh diapain datanya tadi? Oh, ini. Jadi untuk ngelihat model kita stabil atau enggak, itu coba kita running model kita, terus kita keluarin variable importance-nya. Nanti bisa dapat tuh yang paling tinggi tuh apa variabelnya, yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Terus coba kita running lagi model kita, terus kita coba keluarin lagi variable importance-nya. Biasanya di situ urutannya beda-beda, nggak sama kayak yang sebelumnya. Itu menunjukkan model kita nggak stabil. Dan untuk di bisnis pun itu sangat-sangat riskan. Jadi kita harus make sure variabel kita tuh emang ini sih yang berpengaruh tuh yang ini.
Jangan sampai dia gerak-gerak lagi. Kalau bisa bergerak-geraknya di top 5 aja lah. Dia gerak-geraknya di top 5, udah nggak kemana-mana, berarti 5 variabel itu yang paling bagus. Gitu. Untuk identifikasi aja sih model kita stabil atau enggak dari lihat pergerakan variabel importance-nya. Gitu. Berapa kali Kak ngulanginnya? Tergantung sih, terserah sih. Cuman 5 kali juga pasti udah kelihatan sih. Oh, Bang, rekomend buku machine learning please. Buset, Bang rekomend pertanyaan Bang rekomend buku machine learning please. Ini nanti aku mungkin aku bakal share ebook-ebookku sih nanti ya ke panitia, atau nanti ku taruh di Google Drive nanti buku machine learning yang sering. Aku tipenya ini sih, tipe tipe orangnya aku lebih ke mending belajar teorinya dulu baru coding. Jadi aku jarang kayak ngoding dulu baru belajar. Itunya aku tipenya kayak gitu sih. Aku ngerti dulu kenapa nih kayak decision tree tuh. Kenapa dia kayak gini? Apa yang menyebabkan error rate kecil? Baru sembari itu aku ngoding. Baru aku ngoding, aku coba simulasi apakah benar teorinya terjawab atau enggak. Aku biasanya caranya kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang caranya ngoding dulu baru baru ngelihat teorinya, it's okay, nggak apa-apa. Setiap orang punya itunya beda-beda sih. Cuman kalau aku biasanya aku pasti baca teorinya dulu. Pasti baca teorinya. Nanti kalau rekomend buku machine learning nanti bakal ku attach di Google Drive. Gaji fresh graduate berapa bang data science? Uh, ini depend sih, tergantung. Kalau di startup sih, setauku 8 atau 9 ya. Setauku ya, 8-an. Kalau dirata-ratain 8. 7,5 8 lah gitu. Setauku. Kalau di pemerintahan. Kalau di company kayak aku beda lagi gitu. Tapi kalau sekitaran ya sekitar segitulah. 7, 8, 6, 7, 8. Ini udah nih kelamaan dari model Destri gampang overfitting. Tadi udah. Minta rekomen tempat buat freelance atau magang. Untuk magang, ya. Uh, yang ini jujur gue nggak tahu sih. Ini jujur gue nggak tahu jawaban yang bagusnya apa, karena pasti setiap perusahaan punya itunya masing-masing. Cuman aku dulu belajar Python itu gara-gara dulu PL-nya itu di Jakarta Smart City dulu aku. Jadi di situ aku baru pertama kali ngelihat big data itu kayak apa, data 20 giga itu kayak apa, ngambil pakai SQL kayak apa, nge-Pythoninnya kayak apa. Jadi lebih kalau aku cerita, aku dulu di Jakarta Smart City. Terus sebelum ke Astra itu aku magang di perusahaan Buma namanya. Buma itu perusahaan kontraktor pertambangan. Itu mereka udah pakai mesin learning tuh, keren itu. Dia dia pakai produknya Microsoft, pakai Azure cloud-nya, terus doing many things related on machine learning. Dia memprediksi kayak mesin kita ini bakal mati atau bakal karatan tuh setelah berapa bulan sih. Jadi sebelum waktu itu dapat, kita bisa memperbaikin gitu. Opening magang freelance di company abang nggak bang? Coba cari-cari aja deh. Kalau di tempatku kayaknya buka sih. Tempatku kayaknya buka sih, seingatku ya. Cuman dia bukan bagian data, dia bagian bisnis analis gitu sih. Tetap mainan data sih, lebih kayak forecasting.
Tempatku tuh itu sih banyak kayak kan ada bagian finansialnya. Dia tuh kayak ngeprediksi forecasting market share-nya, forecasting pakai pakai aktuaria. Aku nyesel dulu gak belajar fakta aktuarianya serius. Di situ mereka pakai itu aktuaria. Itu untuk yang finance sih. Untuk finance. Terus ada lagi kah? Gaji udah, opening magang ada, cuman lumayan ketat sih pengitunya. Siapa nih? Mau kirim CV Kasra gimana ya bang? Adanya email CS kalau kalau di website. Setahu aku di LinkedIn itu HR-ku itu dia itu kok ada ada bikin posting tentang Astra. Aku Astra Finansial ya BTW ya. Dia tuh ngeposting kalau nggak salah di LinkedIn. Bisa dilihat-lihat. Karena Astra kan lumayan banyak kan, ada Astra Internasional, ada Astra Finansial, Astra Toyota, banyak. Cuman aku bagian Indonesia. Headnya siapa bang? Waduh, jangan di sinilah, nanti aja. Nanti aja balik, chat aja deh. Tapi cari-cari aja kata kuncinya kayak Astra Finansial atau apa gitu. Kalau di tempatku ya. Cuman kalau menurutku ya, tempat magang yang membuat kita tuh explore gede itu startup sih. Startup itu karena kita dipaksa untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita gimana caranya. Itu. Makanya di Jakarta Smart City itu aku belajarnya banyak banget. Parah banyak, belajarnya banyak banget. Di situ aku berkembangnya lumayan sih, diajarinnya keren-keren gitu. Di startup itu minta kontak bang. Ya, nanti sama panitia dikasih ya. Franz masih yang siapa nih? Masih yang 9260. Ini siapa ya betul ya? Ini siapa ya? Anonymous yang 9260. Ya, gue masih yang itu kok. Uh, ada pertanyaan lagi kah terkait machine learning teori ini? Random forest, Bagging. Gimana ya tadi ya? Ini Google Meet. Oh, ini M. Iqbal, sorry baru baca ya. Saya mau bertanya bang, RMSE atau R-Square yang mana yang direkomendasikan bang? Kalau gue prefer R-Square sih sebenarnya. Karena kalau RMSE itu kecil banget. Kalau misalkan datanya itu dia jangkauannya kecil-kecil, RMS-nya itu nggak kelihatan. Suka salah gue sih juga sering. Jadi gue rekomend R-Square. Sebenarnya rekomend R-Square. Tapi kalau mau kita evaluasi model itu, kita harus melihat ya, RMSE di training sama RMSE di testing. Nah, itu nggak boleh jauh banget terpaut angkanya. Misal R-Square di trainingnya itu dia 85%, R-Square di testingnya 86%, itu bagus. Cuman kalau misalkan R-Square di trainingnya 95%, R-Square di testingnya 70%, itu jelek, itu overfit. Atau R-Square di trainingnya 80%, R-Square di testingnya 95%, itu juga jelek. Jadi kalau bisa, cari yang dia mendekati nilai training sama testingnya. Itu aku jamin sih, selama aku machine learning, overfitnya itu yang paling minimal sih. Kalau mau ngetes evaluasi matters kayak gitu, kita lihat training, kita lihat testing. Training sama testing harusnya jangan beda jauh. Gitu. Terjawab kah Iqbal? Oke, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Waduh, 9068 bang. Ada deh. Nah, ini siapa nih yang tahu nomor gue? Ada lagi kah?
Minggu depan kita bakal coding ya. Jadi siap-siapin Jupyter Notebook-nya atau apanya, kita bakal fun coding lah untuk machine learning. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oh, loh. Oh, si Kenzi. Iya, iya, ya. Ya kok, sama kok. Buset. Langsung didapat LinkedIn-nya apa-apa. Ya, itu LinkedIn gue sih, Franster Nadia. Anjir, Monkas. Ada nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Random Forest, Begging, ada yang masih bingung tentang teorinya? Karena di pertemuan ini aku emang mau nekanin teorinya sih. Jadi nanti waktu coding kita udah dapat gambaran. Sama kayak cara belajarku sih ya. Jadi aku teori dulu, kuatin, baru coding. Sembari lah, sembari. Kita sampai jam 3 kan ya, panitia ya? 2 menit lagi berarti. Oke. Oh iya, kalau kalian yang pengen belajar data science, machine learning, gitu, kalian ikut-ikut aja, kayak ada pelatihan data science Indonesia. Dulu tuh waktu aku zaman kuliah, aku tuh sama temenku tuh sering ke Jakarta dulu. Ada event data science Indonesia, dia belajar image, belajar teks. Itu tuh kita sering, dulu tuh aku sama Dian kalau nggak salah, ya aku sama Dian dulu, kita ke Jakarta bareng, kita belajar image. Sering-sering ikut itu sih, pelatihan-pelatihan. Ya, apalagi sekarang online kan, udah banyak yang online. Jadi lebih enak sih, kita bisa ikut. Itu banyak dapat ilmu sih, cari-cari training, cari-cari event, itu. Yang penting kitanya aktif lah, kita nyari ilmunya aktif. Sama machine learning itu nggak cuma klasifikasi ya, maksudnya nggak cuma machine learning. Data, whole data science itu bukan cuma model, bukan cuma modeling. Yang paling susah tuh sebenarnya di fitur engineering-nya. Gimana caranya data kita bersih, baru kita bisa ngemodelin, biar modelnya juga itu lebih bagus. Sama ini, apa ya, aku kasih ini deh, aku tuh sering banget ikut hackathon tiap minggu, diadain oleh Analytics Media. Ini aku sering banget nih, kita lawan-lawan tim orang-orang India tuh, aku sering banget ikut tentang teks lah, tentang apa, tentang image, tentang klasifikasi. Jadi kita juga bisa lihat codingan orang, jadi kita bisa belajar codingan orang juga, cara pikirnya gimana, cara fitur engineering-nya gimana. Aku sering sih main Analytics Media. 2 bulan yang lalu tuh aku sering banget. Kalau sekarang lumayan, load kerjaan lumayan banyak, jadi weekend nggak sempet main. Karena aku mainannya kan 2 harian kan, itu jadi ngoding biasanya. Nanti ada leaderboardnya. Sejenis Kaggle, cuman untuk belajar aku lebih suka Analyticspedia sih, entah kenapa. Mereka kayak apply teorinya, di apply ke codingannya, itu yang aku suka. Belajar BERT dari situ juga aku dulu kalau nggak salah. Gitu. Ikut-ikut aja hackathon gitu. Ada yang mau ditanyain lagi kah? Sudah 15.01, udah 3:01. Mungkin dari aku cukup sampai sini aja ya.
terima kasih sudah belajar bareng presentasi tentang Random Forest, model-model tree. Kalau ada pertanyaan,